Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang izin memperkenalkan diri. Yang pertama rekan saya Fahdila, yang kedua saya sendiri Mercy Firda, dan yang ketiga rekan saya Rosita. Kami akan mempresentasikan tentang teknik-teknik pemahaman peserta didik dan pemanfaatan asesmen. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Mercy. Jadi, pengertian dan pemahaman peserta didik itu hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan bimbingan. Jadi, peserta didik itu mencakup dari latar belakangnya, kepribadiannya, baik itu tentang kemampuan, potensi, karakteristik, atau masalah-masalah yang sedang ia hadapi. Hal ini menjadi dasar untuk kita memilih alternatif strategi atau teknik bimbingan yang akan kita berikan kepada peserta didik tersebut. Contohnya kayak peserta didik yang sulit sulit belajar gitu, atau sulit mencerna pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Kenapa nih kita bisa melakukan suatu tes untuk mengetahui nih kenapa gitu hal ini bisa terjadi. Nah, untuk melakukannya di sini ada teknik-teknik untuk memahami peserta didiknya gitu. Jadi untuk tahunya itu kita ada teknik-tekniknya, yang ada 2. Yang pertama itu teknik tes, yang kedua itu teknik non-tes. Oke, untuk yang teknik tes itu adalah usaha untuk memahami peserta didik menggunakan alat-alat yang bisa diukur atau dihitung gitu. Di sini ada beberapa teknik tes yang akan kita bahas. Yang pertama itu tes kecerdasan. Nah, untuk teknik kecerdasan itu bisa juga diartikan sebagai kemampuan berpikir peserta didik tersebut gitu. Jadi gimana berperilaku, berkomunikasi dengan lingkungan, bersosialisasi dengan lingkungan, kita bisa lihat dari teknik tes kecerdasan ini. Nah, ada beberapa kualifikasi dari tingkat kecerdasan. Yang pertama itu superior atau jenius. Nah, di sini kalau superior itu artinya peserta didik yang lebih cepat atau mudah berpikir dibandingkan peserta didik lainnya. Jadi di atas rata-rata nih. Jadi kan ada ya peserta didik yang lebih cepat mencerna dan mengingatnya suatu pelajaran gitu. Klarifikasi yang kedua itu ada yang normal. Kalau untuk yang normal ini jadi peserta didik yang rata-rata atau pada umumnya. Jadi ya kayak gitu aja gitu, normal-normal gitu, sama aja dengan yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga itu subnormal atau mentally defensive. Nah, untuk yang kualifikasi tingkat kecerdasan ini, peserta didiknya itu yang jauh lebih lambat dari kecepatan atau lebih sulit gitu dibandingkan peserta didik lainnya. Kayak gitu. Jadi untuk mengingat atau untuk mengerti pelajaran yang diterangkan oleh guru itu jauh lebih lambat dari rata-rata anak usianya, kayak gitu. Yang kedua, tes bakat. Tes bakat ini mengukur potensi peserta didik yang bersifat khusus biasanya. Tes bakat ini tujuannya untuk merencanakan atau memberi keputusan pilihan pendidikan untuk masa depannya gitu. Biasanya kan ini kan SMP ya. Jadi kalau untuk tes bakat ini bisa juga untuk nanti ke jenjang dia lebih bagus ke SMA
atau ke SMK ya gitu, bisa dilihat dari sini juga gitu tesnya. Nah, yang pertama itu tes bakat itu tes kemampuan verbal. Nah, untuk tes kemampuan verbal ini tuh tes yang lebih ke dia memberikan ide atau konsep berupa kata-kata lebih cepat dari peserta didik lainnya gitu. Jadi memecahkan masalahnya tuh jauh lebih cepat dari teman-teman yang lain. Contohnya kayak dia berada di satu kelompok nih, misalnya kelompok observasi atau kelompok apa gitu ya. Nah, dia tuh ngasih si peserta didik yang lebih unggul ini memberikan konsep atau ide yang lebih cepat dari teman-teman yang lainnya dan lebih bisa terpakai untuk kelompok itu gitu. Nah, itu berarti lebih unggul di tes ini gitu, bisa dilihat tesnya. Nah, untuk yang kedua itu tes kemampuan numerik. Untuk tes kemampuan numerik itu tes di mana kita mengetahui kemampuan peserta didik dalam hal hitung angka gitu. Jadi kan ada juga ya yang lambat dalam berhitung gitu, peserta didik yang lambat dalam berhitung atau malah cepat gitu dalam berhitung tapi menghafalnya kurang gitu. Nah, di sini kita bisa tahu gimana kemampuan peserta didik kita dalam berhitung gitu. Yang ketiga itu tes penalaran abstrak. Untuk tes penalaran abstrak itu adalah kemampuan dalam memberikan pemahaman umum yang bersifat abstrak. Kemudian yang keempat, tes kecepatan dan ketelitian. Nah, kalau ini untuk mengukur atau memberi jawaban atau tanggapan lebih cepat atau teliti gitu, baik soal ataupun tulis menulis gitu. Jadi kan ada juga tes kayak kalau misalnya di kerja mah waktu tes psikotesnya tuh ada soal yang banyak angkanya gitu, kita ditambah-tambahin, suruh nambah-nambahin. Nah, di situ juga sama tes kecepatan dan ketelitian, kan itu teliti ngitungnya bener nggak gitu, atau misalnya kata-katanya benar atau enggak gitu. Kecepatan dan ketelitiannya bisa dilihat dari tes ini gitu. Kemudian yang kelima itu tes pengertian mekanik. Nah, untuk tes ini tuh kemampuan dalam bidang mekanik. Jadi untuk mengetahui kemampuan ini biasanya dibentuk suatu jurusan. Kayak kalau SMP itu kalau cewek itu kelas tata busana, kalau cowoknya elektro. Nah, itu juga bisa nanti ke SMK-nya kan bisa milih juga nih. Nanti kalau misalnya suka nih di elektro, di SMP kan ada ya elektro gitu. Nah, jadi bisa milih jurusannya SMK-nya elektro atau yang lainnya seperti itu. Yang ketiga itu tes minat. Nah, untuk tes minat ini sama aja sih, bertujuannya untuk menunjukkan jabatan ya, pekerjaan atau studi-studi untuk lebih lanjut gitu, untuk lebih masa depan, untuk jenjang yang berikutnya gitu, baik SMA atau SMK gitu kan ya, sama ya. Jadi ya kita juga ngelihat gitu peserta didiknya dari minatnya gitu, keinginannya gitu, kayak gitu. Di sini itu ada beberapa tes. Yang pertama itu dari bidang pribadi sosial. Nah, untuk bidang pribadi sosial ini biasanya mencangkup hal-hal yang berhubungan dengan interaksi, komunikasi, dan biasanya dalam bidang layanan gitu. Jadi kalau di tes ini peserta didiknya suka gitu, anak itu bisa diarahkan untuk naik ke jenjang SMK administrasi perkantoran gitu contohnya ya. Jadi kan di administrasi perkantoran itu diajarkan untuk menjadi pegawai kantor gitu ya, untuk menerima telepon seperti apa gitu, untuk berbicara dengan
rekan seperti apa, rekan bisnis, atau untuk kepada atasan atau kepada bawahan gitu, dikasih tahu dan lebih jelas di administrasi perkantoran gitu, lebih banyak gitu belajarnya kayak gitu. Nah, untuk yang kedua itu bidang natural. Nah, untuk bidang natural ini kegiatannya biasanya dilakukan di alam terbuka dan berinteraksi dengan alam ya, baiknya baik hewan atau tumbuhan gitu. Kayak nanti kalau misalnya dia bagus di sini gitu, kita bisa arahkan gitu. Karena kan ada juga ya anak yang unggul di pelajaran atau tidak unggul di pelajaran tapi di eskulnya dia bagus gitu. Nah gitu, di sini juga kita bisa arahkan gitu ke bidang naturalnya, misalnya pecinta alam kayak gitu. Nah di pecinta alam ini kan dia juga lebih diajarkan untuk gimana nih merawat tumbuhan, untuk gimana merawat hewan kayak gitu. Yang ketiga itu bidang sains. Nah, untuk bidang sains ini tesnya itu untuk melihat gitu, mengetahui minat kepada pengetahuan dan lingkungannya gitu. Biasanya kayak kalau SMP ini kan ada pelajaran kimia atau fisika. Nah, itu ke lab kan biasanya ada ya, ke lab gitu. Kalau misalnya si anak suka gitu, mungkin nanti bisa diarahkan ke jenjang berikutnya SMA gitu, nanti ngambil jurusannya IPA gitu kalau lebih suka sains kayak gitu. Jadi bisa juga diarahkan dari situ gitu. Untuk bidang seni, yang berikutnya bidang seni ya. Nah, untuk bidang seni itu biasanya minatnya yang berhubungan dengan seni rupa, seni musik, seni tari, dan yang lainnya gitu. Nanti juga bisa diarahkan buat jenjang berikutnya gitu. Untuk cita-citanya juga jauh lebih kelihatan gitu kan. Jadi kuliahnya nanti ambil seni aja gitu. Jadi nanti tidak akan salah lagi untuk mengambil hal yang dia sukai atau dia minati kayak gitu. Untuk tes minat yang terakhir adalah tes bidang bisnis. Ini tuh bisnis memiliki minat dalam bidang bisnis atau perniagaan. Kayak kalau SMK nanti kita ada pembelajaran kewirausahaan gitu. Nanti si anak juga di tes gitu, apakah dia lebih suka bisnis atau tidak suka gitu. Di sini dites juga gitu. Kalau misalnya memang suka gitu, lebih baik masuknya ke SMK gitu, karena ke SMK itu jauh lebih diajarkan untuk berbisnis atau kewirausahaannya lebih ditekankan di SMK gitu, di beberapa SMK kayak gitu. Oke, untuk teknik berikutnya adalah teknik non-tes yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Rosita. Perkenalkan, nama saya Rosita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh rekan saya, Mercy Firdarizky. Nah, yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik non-tes ini merupakan pengumpulan data yang untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, dan kepribadian peserta didik. Teknik non-tes ini sayangnya jarang digunakan dibandingkan dengan teknik tes dalam pembelajaran, karena biasanya kegiatan penilaian dilakukan menggunakan teknik tes. Karena teknik tes itu yang pertama lebih simpel, karena karena lebih efektif dari segi waktu, segi pelaksanaannya juga lebih fleksibel. Nah, dari macam-macam teknik non-tes sendiri, ada beberapa macam yang saya akan paparkan. Yang pertama adalah wawancara. Metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau berdialog tanya-jawab secara lisan, baik langsung ataupun tidak langsung, melalui media-media yang ada. Salah satunya bisa melalui video call, seperti itu.
Wawancara juga ini dilakukan dengan guru mata pelajaran, wali kelas, teman-teman sebaya, orang tua, juga peserta didik yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah observasi. Metode observasi ini adalah pengumpulan data melalui pengamatan yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang dilakukan secara langsung dan seksama. Jadi pengamatan ini dilakukan secara langsung, tidak melalui sumber yang lain. Jadi si guru atau misalkan pendidiknya itu langsung terjun ke lapangan untuk mengobservasi peserta didiknya itu seperti apa, seperti kayak gitu. Terus yang ketiga adalah sosiometri, pengumpulan data tentang hubungan sosial peserta didik dengan lingkungan lainnya. Sosiometri juga dapat dikatakan sebagai alat ukur popularitas dalam suatu kelompok. Jadi seperti pengukuran sosial, kasta sosialnya di dalam sebuah kelas atau di dalam sebuah komunitas itu bisa digunakan, yaitu sosiometri. Kalau untuk di dalam pemahaman di dalam kelasnya sendiri, sosiometri bisa digunakan seperti ini. Misalkan dalam sosiometri, anak A ternyata memang lebih populer dibandingkan anak C. Nah, si anak A ini bisa ditunjuk oleh guru untuk jadi rekan, untuk menjadi tutor sebaya, seperti itu. Nah, yang keempat, catatan anekdot. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang bersifat fakta dan catatan tingkah laku yang bisa memudahkan guru dalam pembimbingan, mengerti dan memahami kepribadian peserta didik. Nah, jadi ini seperti buku tahunan, seperti buku jurnal siswa seperti itu. Cuman, kalau hanya satu anekdot ini tidak cukup menyajikan informasi yang relevan. Bisa jadi si catatan-catatan ini tuh nggak relevan jadinya, seperti itu. Dibutuhkan beberapa anekdot atau tulisan-tulisan dari guru pembimbing, guru mata pelajaran, dari misalkan kalau diperlukan dari orang tua juga, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan dan hasil assessment. Menurut Nitko and Brockhart 2007. Pemanfaatan asesmen itu dibagi ke dalam beberapa macam menurut Nitko and Brockhart. Yang pertama digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan dalam bidang pendidikan. Seperti misalkan asesmen digunakan kebijakan untuk melaksanakan ujian nasional atau tidak, seperti itu. Tujuannya itu baik dalam pendidikan ini untuk sarana mengumpulkan informasi yang telah terkumpul dan dijadikan dasar dalam membuat kebijakan seperti tadi, seperti apakah ujian nasional itu harus diperlukan atau enggak sih, kebijakan-kebijakan seperti itu, atau tidak kebijakan-kebijakan yang lebih seperti kurikulum, seperti itu. Yang kedua, asesmen digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan mengenai kurikulum dan program sekolah. Hasil dari asesmen ini menjadi evaluasi terhadap pembelajaran, buku teks, prosedur pembelajaran, seperti perpindahan dari kurikulum ke sebelumnya menjadi Kurtilas. Nah, apakah kurikulum ini sudah sempurna? Apakah kurikulum dan metode pembelajaran dan prosedur pembelajaran dari kurikulum ini sudah bisa dijalankan dengan baik? Nah, disinilah gunanya asesmen seperti itu. Yang ketiga adalah asesmen digunakan sebagai dasar untuk menentukan keputusan mengenai siswa yang berkaitan. Misalkan menyusun pembelajaran, salah satu yang ditentukan setelah melakukan asesmen, sehingga pendidik lebih mudah dalam menentukan metode atau media cara pengajaran yang lebih cocok, lebih mudah memahami, dan tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan sukses. Misalkan untuk biasanya dilakukan seperti tes belajar, apakah lebih condong ke visual, lebih condong ke audio, lebih condong ke audiovisual, seperti itu. Tapi sayangnya untuk menyusun pembelajaran yang seperti ini tuh memang agak sulit diterapkan, karena memang kan jumlah siswa juga yang lumayan banyak dan keterbatasan dari pendidiknya juga. Terus yang kedua, menempatkan siswa berdasarkan kemampuannya. Asesmen digunakan untuk mengklasifikasikan berdasarkan kemampuan dan pemahaman siswa, sehingga siswa lebih memahami materi yang sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Kalau ini tuh harus lebih setelah siswa melakukan seperti tes minat bakat seperti itu ya, kalau ini lebih condong ke situ. Selanjutnya, mengelompokkan siswa.
Pengelompokan ini bertujuan untuk mengklasifikasikan inklusi dan berkebutuhan khusus tentunya. Selanjutnya, membimbing dan mengarahkan siswa. Hasil asesmen dapat membantu dan mengembangkan kemampuan, pemahaman, serta karir yang akan dijalani di masa depannya. Biasanya kalau misalkan di SMP, diadakan yang namanya bimbingan karir. Bimbingan karir di mana si siswa itu memilih dia tuh akan ke SMA atau ke SMK. Dia tuh akan misalkan lebih condong ke mana nih yang bisa diarahkan seperti itu dengan melalui metode asesmen ini. Yang selanjutnya, yang terakhir, memilih siswa. Asesmen digunakan sebagai penentu kemampuan siswa. Jadi kalau misalkan seperti saat ujian nasional, apabila siswa dapat melampaui nilai yang ditentukan, maka siswa dinyatakan lulus. Apabila tidak, maka siswa bisa mengulang kembali pelajaran, dan diberikan kesempatan. Apabila nilainya terlampaui atau telah dinyatakan lulus, maka siswa tersebut bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahdilah Nur Azizah akan melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh Rosita. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemanfaatan hasil asesmen menurut Lin and Groenlund tahun 1985. Menurut mereka, pemanfaatan hasil asesmen terbagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama, peningkatan belajar dan pembelajaran informasi. Yang kedua, pemberian nilai dan pelaporan kepada orang tua. Yang ketiga, evaluasi. Untuk mengetahui peningkatan belajar dan pembelajaran informasi yang diperoleh, ada beberapa aspek yang diperlukan. Yang pertama yaitu kesesuaian dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini, hasil asesmen dapat dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi hasil pembelajaran dan dijadikan indikator keberhasilan proses pembelajaran. Jadi, bisa dilihat bahwa kesesuaian dan ketercapaian pembelajaran itu ditentukan dari hasil asesmen. Apabila masih ada yang belum sesuai, nanti akan dibuat pembaharuan-pembaharuannya agar ketercapaian pembelajaran bisa terpenuhi. Yang kedua, itu kebermaknaan materi pembelajaran. Di sini, hasil asesmen menjadi indikator pemberian materi dalam proses pembelajaran, sehingga pendidik harus mampu mengklasifikasikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa, dan diharapkan materi yang disajikannya itu materi yang kekinian, yang sesuai dengan perubahan zaman atau perkembangan zaman, sehingga tidak adanya ketertinggalan materi. Yang ketiga yaitu keefektifan metode pembelajaran. Hasil asesmen selain sebagai proses evaluasi dan penentuan indikator, hasil asesmen juga dapat menentukan metode apa yang efektif untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sehingga hasil asesmen di sini bisa membentuk metode yang baru dan metode yang efektif dalam pembentukan pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Kemudian, hal yang kedua itu mengenai pemberian nilai dan pelaporan kepada orang tua. Di sini, hasil asesmen digunakan sebagai pelaporan kepada orang tua siswa. Asesmen juga menjadi bukti pencapaian hasil belajar siswa yang telah tercapai. Seperti itu. Yang terakhir itu mengenai evaluasi. Di sini hasil asesmen digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana program sekolah telah berjalan dengan baik. Kemudian kurikulum sekolah yang ditentukan dan kebijakan sekolahnya juga. Apabila masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi atau masih ada beberapa program sekolah yang belum tercapai, mungkin bisa dikembangkan di tahun berikutnya. Kemudian
Yang selanjutnya, menurut Thorndike, pemanfaatan hasil asesmen itu diarahkan kepada keputusan-keputusan. Di sini ada 5 keputusan menurut pendapat Thorndike. Yang pertama yaitu keputusan dalam bidang kelembagaan. Yang kedua, keputusan tentang hasil belajar. Yang ketiga, keputusan dalam rangka diagnosa dan usaha perbaikan. Yang keempat, keputusan berkenaan dengan penempatan. Dan yang terakhir, keputusan berkenaan dengan seleksi. Yang pertama, keputusan dalam kelembagaan. Di sini lebih mengarahkan pengambilan keputusannya itu berkenaan dengan apa yang harus diajarkan, apa yang harus dipelajari, dan apa yang harus dipraktikkan oleh siswa, baik itu secara individu, secara kelompok, maupun secara klasikal. Untuk ketercapaian hal-hal tersebut, maka perlu adanya identifikasi kompetensi-kompetensi dalam isi pelajaran ataupun keterampilan yang lebih spesifik. Berdasarkan hasil identifikasi ini, pendidik dapat menetapkan kompetensi-kompetensi apa yang sudah ada dalam pembelajaran. Kemudian bisa dipakai sebagai dasar untuk menetapkan isi pengajaran untuk berikutnya. Yang kedua, keputusan tentang hasil belajar. Nah, keputusan tentang hasil belajar ini, hasil penilaiannya tidak hanya berguna untuk mengetahui penguasaan siswa atas berbagai hal yang pernah diajarkan atau dilatihkan saja, melainkan bisa untuk memberikan gambaran pencapaian program-program pendidikan secara lebih menyeluruh. Jadi di sini hasil belajar itu bisa melihat secara menyeluruh, bukan hanya dari hal-hal yang telah diajarkan saja atau yang telah dilatihkan saja. Kemudian yang ketiga, keputusan dalam rangka diagnosa dan usaha perbaikan. Di sini, kesulitan-kesulitan belajar siswa perlu dicari penyebabnya dan ditanggulangi melalui usaha-usaha. Nah, di sini tes diagnostik itu dilakukan untuk mengetahui dalam bidang mana siswa telah mampu atau belum mampu menguasai kompetensi dalam belajar, sehingga nanti sekolah atau pendidik tahu siswanya tersebut baik dalam kompetensi apa dan belum baik dalam kompetensi apa. Jadi diperbaiki lagi dalam tahap kedepannya. Kemudian yang keempat, keputusan berkenaan dengan penempatan. Di sini informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran dan penilaian dapat dipergunakan untuk dasar menentukan perlakuan apa yang tepat untuk setiap siswa, baik itu penempatan minat dan kemampuan maupun pengelompokan secara merata. Jadi di sini siswa yang memiliki minat dan bakat yang sama bisa dikelompokkan, misalnya dalam satu eskul di sekolah. Apabila ada siswanya yang minat dalam bidang olahraga basket, maka nanti akan ada pengklasifikasiannya dan dikembangkan minat serta bakatnya. Kemudian yang terakhir, keputusan berkenaan dengan seleksi. Di sini sekolah mampu mengambil informasi melalui hasil pengukuran dan penilaian yang telah dilakukan. Jadi sekolah bisa memilih bibit unggul untuk program-program tertentu. Jadi sekolah tahu siswa-siswanya yang unggul atau yang berprestasi. Misalkan ada salah satu siswa yang bagus dalam bidang akademik khususnya matematika, mungkin nanti akan diarahkan oleh gurunya mengikuti olimpiade matematika seperti itu. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan hasil asesmen menurut Yusuf Amuri tahun 2017. Yang pertama itu asesmen biasanya dibuat atau diperuntukkan untuk memuat sebuah kebutuhan atau mendiagnosis
Hampir sama seperti yang tadi. Jadi asesmen digunakan untuk menjadi indikator dan melihat hal-hal apa yang dibutuhkan atau hal-hal apa yang masih belum tercapainya, sehingga nanti pendidik mampu melihat perkembangan peserta didiknya secara baik. Kemudian yang kedua, sebagai sumber informasi. Nah, ini dimanfaatkan untuk memantau pendidikan yang sedang berlangsung. Jadi di sini melihat apakah pendidikan telah berjalan dengan baik dengan kebijakan-kebijakan yang telah diciptakan, ataukah masih ada kekurangan sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir itu sebagai tolak ukur untuk keberhasilan, sehingga sekolah mampu melihat, mampu menilai program dan kebijakan serta kurikulum yang diterapkan telah terlaksana dengan baik atau belum, dan melihat sejauh mana keberhasilannya, sehingga apabila masih ada beberapa kekurangan, sekolah mampu mengevaluasi lebih lanjut dan mampu menciptakan program yang lebih baik untuk kedepannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami tunggu pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.